Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Ahmad Furqon dengan NIM 25017300054, program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Wonoagung, Kecamatan Rawajuku Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dengan materi iman kepada Rasul. Demikian perkenalan ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Sudah, saya belum. Bapak masih bertahan ya? Masih kuat ya? Oke. Nanti kalau sudah istirahat baru diperbolehkan untuk makan dan sebagainya. Kalaupun ada yang membawa minum, boleh nanti minum terlebih dahulu. Selanjutnya, anakku dipimpin ketua kelas untuk menyiapkan doa sebelum belajar. Ketua kelas, silakan. Ya Brahma adalah kita berdaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembahasan, akan Bapak cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Alexi ada? Ada. Oke. Alexi sehat? Ya. Yang kedua, Arkan ada? Ada. Sehat? Ya. Yang ketiga, Alifa ada? Ada. Gimana kabarnya? Baik. Jiran ada? Ada. Untuk memulai aktivitas kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silakan membaca surat pendek, diawali dari surat Anas sampai dengan surat Al-Kafirun, diawali dengan ta'awuz, dinikmati, diresapi, jangan bermain-main dengan harapan bacaan demi bacaan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditabung kelak di kemudian atau di hari yang akan datang. Bukan yang memimpin untuk ta'awudnya itu tenang, diawali dengan ta'awudillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lihat ada beberapa anak yang belum dimasukkan bajunya, tolong dimasukkan. Bajunya dimasukkan. Katanya harus belajar disiplin di anak sekolah, biar rapi. Disiplin itu adalah awal dari kesuksesan. Ayo, masukkan.
angkat dulu bajunya. Jangan melihat. Jangan lama-lama. Biasain ya nak ya, ketika berangkat sekolah sampai dengan kembali ke sekolah, baju harus dimasukkan. Biar lihat rapi. Yang cewek dimasukkan semua bajunya ya. Ya, bagus. Celana laki-laki, biasa lagi Pak perlu ingatkan, baju harus selalu dimasuk berangkat sampai dengan kembali. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini yang pertama, anak-anak akan diajarkan atau bapak ajarkan tentang rukun iman. Di dalam rukun iman ada iman kepada Allah yang pertama seperti minggu yang lalu. Nah sekarang hari ini kita belajar tentang rukun iman atau iman kepada Rasul. Oke, kita sebelum Pak Gubernur menjelaskan, bertanya dengan kalian, kita simak dulu yang ada di dalam layar ini. Sudah siap belajar? Kalau Pak Gubernur ngomong tepuk satu atau tepuk tunggal, berarti tepuknya cuma ya. Kalau ganda, nah, ulang yuk. Sebelum kita masuk ke materi supaya tidak ngantuk nih, masih pagi. Yuk. Tepuk ganda. Nah, ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. Oke, terima kasih. Sudah belajar? Bisa dibaca? Apa bacaannya? Iman kepada Nabi dan Rasul. Di rukun iman kepada Rasul menempati urutan yang keberapa? Coba masih ingat tidak dengan nyanyiannya di lagunya? Rukun iman. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Rukun iman enam. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua malaikatnya. Yang ketiga rasul-rasulnya. Yang keempat kitab-kitabnya. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qadar dan qadar semuanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Ingat enggak tadi rukun iman yang keberapa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Urutan yang keberapa? 4, 3, 6. 4, 3, 6. Waduh malah 10. Lah kok banyak amat. Yang pertama iman kepada, yang kedua iman kepada, yang ketiga iman kepada Rasul. Rasul apa kita? Nah, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul. Berarti urutan di rukun iman yang keempat. Anak-anak udah tahu pengertian iman apa? Masih ingat dengan minggu lalu kita belajar tentang iman kepada Allah? Iman kepada Allah, iman artinya apa? Iman artinya percaya. Coba mengingat dulu untuk yang minggu lalu. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ayo, malaikat
malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Yang ketiga, iman kepada kitab. Kitab yang wajib diketahui ada berapa? Ada berapa? Ada 4 yang wajib diketahui. Yang keempat harus iman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul ada 25. Sebelum ke situ, kita perhatikan dulu. Kemarin iman kepada Allah artinya apa? Mempercayai adanya Allah. Sekarang kita masuk di yang urutan yang keberapa? Yang keempat ya. Iman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul. Coba kita baca bersama-sama pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul. Artinya percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Coba diulangi. Iman kepada Rasul artinya percaya. Coba dilihat itu, percaya bahwa Nabi dan ingat ya, percayai atau percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Coba diulangi lagi pengertian dari iman kepada Rasul itu apa? Percaya bahwa Artinya dan Rasul Allah itu ada. Para leksi gak lihat. Coba diulangi lagi bersama-sama pengertian dari iman kepada Rasul artinya Percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Coba diulangi lagi untuk yang cewek-cewek ini pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul artinya Percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Emang ada berapa sih jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Coba diulangi lagi. Apa arti dari iman kepada Nabi dan Rasul? Percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Coba dibunyikan bersama-sama. Arti dari iman kepada Nabi dan Rasul. Percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Terus setelah kalian tahu pengertian dari iman atau percaya adanya Nabi dan Rasul, selanjutnya kita belajar dari sifat-sifatnya. Ada yang mau nanya enggak? Atau ada yang mungkin sudah tahu perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Ada yang tahu apa belum? Nabi dan Rasul, perbedaannya Nabi dan Rasul. Pernah belajar belum? Pernah dikasih tahu apa belum? Ada yang tahu? Kan di sini ada Nabi dan Rasul toh. Coba dibaca dulu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iya. Sudah ada yang tahu? Pak, Nabi itu apa toh Pak? Pak, Rasul itu apa toh Pak? Sudah ada yang tahu apa belum? Belum tahu? Sekarang Pak perlu ngasih tahu. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Coba dipahami lagi. Kalau Nabi, perhatikan ya. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul sekarang. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah harus disampaikan kepada umat manusia. Ulang lagi supaya kalian paham. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah disampaikan kepada umat manusia. Tapi kalau Nabi apa ya? Nabi apa? Mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri.
Kalau persamaannya apa? Sama-sama apa? Ciptaan Allah yang dimuliakan. Sama-sama ciptaan Allah yang dimuliakan. Cuma bedanya atau perbedaannya kalau Nabi ini sama-sama manusia. Kalau Nabi itu manusia seperti kita, sama-sama manusia. Cuma dia lebih dikasihi, lebih disayangi sama Allah. Jadi tidak pernah membuat dosa. Beda sama kita. Kalau kita selalu banyak berbuat dosa. Pernah nggak salah sama orang tuanya? Pernah nggak sholat? Pernah nggak sholat? Pernah nggak puasa? Yang seperti itu, kalau sudah tahu nanti, tahu kewajiban kita berarti harus dilaksanakan. Coba, sholat itu kewajiban bukan? Nanti kewajiban bukan? Belajar, kita belajar supaya menjadi kekasih Allah. Caranya bagaimana menjalankan perintahnya. Meskipun kita bukan nabi, tapi setidaknya kita bisa meneladani, mengikuti dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu, enggak selalu diperingati hari kelahiran, saking istimewanya. Setiap hari kelahirannya Nabi Muhammad selalu diperingat dengan acara Maulid Nabi, saking istimewanya beliau. Makanya pernah nggak dengar Nabi Muhammad itu mendapat gelar apa itu? Mendapatkan gelar apa Nabi Muhammad? Al-Amin. Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau orangnya tidak pernah berbohong. Nah, terus yang selanjutnya, kalau kita sudah tahu dari cerita Nabi, bahwasanya Nabi sendiri menjadi suri tauladan untuk umat manusia, kita belajar sekarang apa yang dimiliki dari nabi-nabi atau rasul kok jadi orang yang istimewa di sisi Allah. Karena apa? Mereka memiliki empat sifat yang dimiliki dan selalu diistiqomah, nggak pernah berbohong dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari, kita lihat materi selanjutnya. Tadi pengertian iman apa? Pengertian iman tadi apa? Percaya. Iman artinya percaya. Kalau iman kepada Nabi dan Rasul, jika digabungkan artinya percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Perhatikan. Tepuk satu. Tepuk tunggal. Ganda. Bareng. Tepuk tunggal. Ada yang bilang tunggal. Ganda. Atau orang. Ngantuk berdiri. Semuanya berdiri. Nyanyikan dulu sekali lagi itu lagunya Rukun Iman. 1, 2, 3. Lagunya gimana? 1, 2, 3.
ngapain kira-kira ya? Kira-kira suruh ngapain ini? Yang pertama apa bacanya? Ya. Coba 1, 2, 3, 4 perwakilan kelas 5. Nah, kasih amplop kira-kira isinya apa ya? Isinya apa kira-kira? Nanti menggabungkan atau memasangkan. Timbah. Yang menang duluan atau memilih. Isinya apa ini kira-kira? Ya. Satu lagi. Kok sama terus? Nah, pilih yang mana kan? Satu, lagi. Pilih mana deh? Nah, coba dibukanya pelan-pelan. Itu ada kertas origaminya di dalam. Ada tulisannya, tulisan tersebut. Coba dibuka dulu aja. Uangnya sudah. Udah dibuka, jangan dipegang tulisannya biar nggak lumpur ya. Udah dibuka? Ada? Tadi yang menang pertama pipanya siapa ya? Atika ya? Silakan dipasangkan ke sini sama kelompoknya. Atau kelompoknya situ aja. Silakan. Tentang apa tadi? Apa isi amplopnya? Sifat? Aduh, suaranya ya. Silakan. Kasih aja. Yang lain jangan ngomong biar kedengaran suaranya. Coklatnya kok kurang 3 sih? Kasihan si Said tadi gak ada kebagian. Pasti Mbak Eli nih yang ambil coklatnya. Dasar. Belajarnya yang pintar ya. Gak boleh macam-macam ya. Jalan. Kok masuk rumah nggak tamat, Mas? Dengar nggak? Mas, kamu kenapa dulu? Kok pulang-pulang gitu? Coba kamu tanyain Masmu, udah makan apa belum? Ada yang ngelem, ada yang ngelem. Ketiduran yuk. Padahal udah maghrib. Ya udah, biar Mia bangunin. Kamu jagain Mufid ya, Nur. Jamal lagi tidur ya? Enggak Umi, Jamal nggak tidur kok. Ya udah, kalau gitu Umi boleh masuk. Iya Umi, bentar. Udah selesai, bawa satu dulu. Umi boleh ngobrol sama Mas Jamal enggak? Jamal lagi kesel sama Leli Umi. Pasti dia yang ngambil coklat Jamal. Makanya jadi kurang 3. Kan Jamal jadi malu sama Said. Said jadi gak bagian coklatnya. Memangnya kamu udah nanyain langsung sama adik kamu, apa bener dia yang ngambil? Tapi Jamal yakin kok dia pasti yang ngambil. Hush, gak boleh asal nuduh kalau gak ada buktinya, Mas. Nanti malah jadi fitnah loh. Coba kita tanyakan langsung sama Lali aja ya.
Ya Umi. Umi mau nanya deh. Sally ambil coklatnya Mas Jamal kan tadi pagi dong. Tuh kan bener Umi. Leli yang nyuri coklat Mas Jamal. Dicakar kucing gimana, Bro? Enggak, kan kita sekolah biar jadi anak pintar lah, atau mau jadi anak bodoh. Aku akan kasih tahu ini hasil kreativitas kalian. Tidak pokoknya ya. Aplaus untuk kalian semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini sebenarnya masih ada satu lagi. Untuk PR aja ya, dikerjakan di rumah. Nanti di pertemuan yang akan datang, PR tersebut kita bahas. Ini tugasnya Pak Guru bagikan. Ini nanti kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti anak satu per satu mewakili kelompoknya untuk menjawab dari tugas yang akan diberikan kepada Pak Guru karena waktunya sudah habis, sudah siang juga, sudah waktunya pulang. Ya, jadi untuk PR ngerjainnya sesuai dengan kelompoknya masing. Nah, silakan. Ini dikerjakan di rumah. Kalau sudah mendapat lembar kertasnya, silakan kemas-kemas. Silakan kemas-kemas. Oh iya. Udah ini bawa aja, nggak apa-apa. Bawa aja, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Jangan lupa ya. Ayo kemas-kemas yang sudah siap. Ini besok ditempel di dalam kelas ya. Semua simpan dulu. Hah? Iya. Mas belum pulang. Bentar lagi. Sudah dapat semua lembar tugasnya? Kalau sudah, siap-siap duduk yang rapi. Kita doa untuk pulang. Istirahatnya langsung pulang aja. Ya. Langsung pulang aja nanti. Masih pengen sekolah lagi. Waktunya sekolah besok masih ada waktu. Ya, nanti ditraktir. Mau minta apa? Oke, mau minta traktir ya supaya gurunya yang ditraktir malah muridnya yang minta ditraktir. Oh iya, janji ya. Oke. Kalau udah siap, duduk yang rapi. Jangan ada yang ngobrol. Sudah siap pulang apa belum? Sudah siap? Kalau sudah siap silakan disiapkan, kita berdoa pulang. Tangan di atas meja. Ya Allah, untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Bagi yang menggunakan kendaraan sepeda karena hari hujan, jalan licin, nggak usah terburu-buru. Yang penting sangat sampai anteng. Kelompok 4 pulang dulu.